saya Yartina Pepiosa Bru Ginting, NPM 2115010188, kelas 11 A12. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan adalah serangkaian panjang perjuangan baik dalam bentuk fisik maupun negosiasi yang dilakukan oleh segenap bangsa Indonesia untuk memastikan bangsa Indonesia bebas dari segala macam penjajahan yang dilakukan oleh bangsa asing. Indonesia hari ini berusia 76 tahun. Generasi baru anak bangsa tak merasakan pahitnya perjuangan dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Mereka semua bisa menikmati jerih payah para pendahulu yang berjuang hingga Indonesia bisa seperti saat ini. Perjuangan rakyat untuk melawan penjajahan dimulai sejak tiba di Malaka pada 1509 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Mereka ingin memperluas kekuasaan di tanah air demi mengarut rempah-rempah. Sumber kekayaan alam yang dimiliki termasuk rempah-rempah. Setelah bertahun-tahun berjuang melawan Portugis, banyak negara mencoba mengambil alih kekuasaan di Indonesia. Dipimpin Cornelis de Houtman, Belanda akhirnya bisa masuk pertama di Indonesia melalui Banten. Mereka memiliki tujuan yang sama, yakni menguasai rempah-rempah. Banyak peristiwa yang penting terjadi dalam perjuangan hingga bisa memproklamasikan kemerdekaan. Berikut ini adalah beberapa momen kejadian dalam sejarah bangsa Indonesia. 1. Masa pendudukan Belanda hingga Jepang. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia tercatat Belanda mendirikan Verenigd Oostindische Company atau disingkat VOC. Belanda yang memiliki hak istimewa di Indonesia dalam urusan perdagangan. Walau di tengah jalan VOC dibubarkan, kolonialisme Belanda tak berhenti begitu saja. Mereka mendirikan pemerintah Hindia Belanda yang membuat bangsa ini semakin sengsara. Namun pada 1942 Belanda menyerahkan Indonesia kepada Jepang tanpa syarat. Dalam perjanjian Kalijati, Indonesia kembali diduduki oleh bangsa asing di tanahnya sendiri. Selama kurun waktu 3 tahun lebih, rakyat terus berjuang hingga harapan untuk merdeka. Singkat cerita, perjuangan pun terus dilanjutkan dalam melawan penjajahan. Mereka terus tanpa henti melakukan perlawanan untuk bisa merdeka, hingga perjuangan mereka pun akhirnya menuai hasil. 2. Jepang menyerah dari sekutu usai kalah di Perang Pasifik. Bangsa Indonesia mulai di atas angin usai Jepang mengakui kekalahan dari sekutu. Mereka tak lagi dikdaya setelah 14.000 lebih rakyat menjadi korban akibat luluh lantahnya Hiroshima oleh bom atom pada 6 Agustus 1945 dan Nagasaki 3 hari setelahnya. 3. Penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Pada waktu bersamaan saat ketiga tokoh penting berada di Vietnam, golongan muda seperti Sultan Syair dan pejuang lainnya bergerilya untuk menyuarakan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, golongan pemuda tercatat nekat menculik Soekarno dan Hatta yang menjadi ketua PPKI dan membawanya ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Di sana, keduanya kembali didesak untuk memproklamasikan kemerdekaan lebih awal dari waktu yang sudah ditentukan pada 24 Agustus 1945.
Suebarjo secara bersama-sama, serta disaksikan beberapa golongan muda seperti Soekarno, Sudiro, dan BM Dia. Hingga akhirnya konsep yang dibuat pun selesai, dan Sayuti Melik langsung mengetik naskah yang siap dibacakan pada 17 Agustus 1945 itu. 5. Pembacaan teks proklamasi. Untuk pertama kali dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pada 17 Agustus 1945 hingga pukul 4 WIB. Mereka pun langsung bergegas menyiapkan hal-hal teknis dalam detik-detik pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tepat pada 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB, di halaman rumahnya sendiri di Jalan Pengasaan Timur nomor 56, Soekarno membacakan naskah proklamasi diikuti pidato singkatnya. Setelah itu, bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati pun dikibarkan oleh prajurit